Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan di pertemuan yang kedua ini, ya, masih rangkaian pendahuluan ya. Sebelum kita masuk lebih jauh di usul fikih ini supaya lebih semangat lagi dan mengerti kenapa kita harus belajar ilmu ini ya, belajar ilmu usul fikih. Dan jangan sampai kita nggak tahu tujuannya kita mau belajar usul fikih ini untuk apa ya, untuk apa dan apa buahnya dari kita belajar usul fikih ini. Ya, kemarin kita meskipun udah masuk di pengertian usul fikih ya, mungkin sampai matan yang mana ya, sampai yang ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi'adillatiha ya, at-tafsiliyah ya, sampai situ. Nanti kita lanjutkan lagi. Ya, sebelum itu ya. Jadi kita ya, pertanyaan yang paling mendasar ya, kenapa kita belajar usul fiqh ini dikarenakan ya semua cabang ilmu keislaman ini memiliki kaidah ya, memiliki kaidah-kaidah. Misalnya di Al-Qur'an itu punya ulumul Qur'annya atau kaidah tafsirnya ya. Kemudian Al-Qur'an atau Islam ini kan diutus melalui Nabi Muhammad SAW ya, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan diturunkannya Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an ini kita diperintahkan untuk bertadabbur ya kan, memahami maknanya. Nah, kemudian tadabbur dan memahami maknanya ini nggak bisa kecuali dengan kaidah-kaidah ya, terutama kaidah bahasa Arab. Kemudian ya di situ ada usul fikih sendiri ya, ada usul fikih masuk di dalam memahami maknanya ya, di dalam memahami maknanya. Kemudian yang pertama membuat atau membukukan dari ilmu usul fikih ini kemarin siapa? Al-Imam Syafi'i ya kan? Al-Imam Syafi'i dengan kitabnya Ar-Risalah ya, dengan kitabnya Ar-Risalah. Jadi beliau ya yang memang pertama kali membahas tentang misalnya apa kalimat umum ya, atau apa kalimat khusus ya, dan bagaimana kita cara membedakan ya makna-makna di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa ilmu ini adalah ilmu yang baru ya. Meskipun waktu itu kemarin saya singgung ya, apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu belajar ilmu usul fikih, atau berani nggak kita bilang bahwa kita lebih pandai daripada sahabat karena kita belajar usul min ilmi usul ya. Tentu kita nggak berani berkata demikian ya, karena para sahabat ya, pertama mereka orang Arab, kemudian mereka paham ya kalau ada lafaz-lafaz dalam ayat ini maknanya apa, kemudian ada lafaz-lafaz dalam hadis ini maknanya apa, mereka paham ya, mereka paham. Ya, berbeda dengan kita orang ajam, orang non Arab ya, ketika disuguhi satu kalimat dalam bahasa Arab, maka ya kita perlu kaidah ya, qawaidul fahm, itu kaidah-kaidah untuk memahami ya, kita perlu alat bantu ya. Jadi sekali lagi itu memang tuntutan ya, apalagi jargon, misalnya kembali ke pemahaman para sahabat ya, harus belajar usul fikih ya, gimana kita bisa memahami
Islam ini dengan benar ya, dengan pemahaman para sahabat ya, kecuali tapi tanpa kita belajar usul fikih itu akan sulit sekali ya karena kita bukan orang Arab ya, mana-mana kata pun kita nggak bisa memilah-milih ini kalimat umum, misalnya dalil ini khusus ya, ini lafaznya nas, ini lafaznya zahir atau yang lain, itu kita nggak bisa membedakan dengan cepat atau tidak sepandai para sahabat. Nah, kemarin kita melihat usul fikih itu kan dari dua sisi ya. Jadi sisi pertama itu adalah kita pecah dulu kan, lafaz usulnya apa maknanya, kemudian lafaz fikihnya sendiri itu apa, gitu kan. Jadi ada dua sudut pandang. Pertama di breakdown satu-satu. Jadi usul itu apa ya, kemudian fikih itu apa. Tapi nanti di sini juga dilihat dari sisi nama itu sendiri langsung, usul fikhi itu apa maknanya. Jadi ada dua cara. Nah, kalau kemarin ya kata penulis ya, ketika bi'tibari mufradaihi, ketika ditinjau dari satu persatu ya, penyusun dari usul fiqh. Usul itu maknanya apa? Jam'u aslin ya, jam'u aslin. Jadi jama dari asal ya, jama dari asal. Dan ini memang salah satu cara kita memahami ya satu cabang ilmu, itu dilihat dulu dari sisi kata per kata. Ya, kata pertama. Nah, kata per kata. Jadi secara bahasa itu jam'u aslin. Jadi jama dari asal. Asal itu apa? Al-asas kemarin kan? Benar kan? Kata beliau sendiri di matannya. Jadi asal itu apa? Ma yubna alaihi ghairuh. Jadi asal itu kata Syekh Utsaimin di matannya itu kalau diterjemah halaman 13 ya, halaman 13. Ma yubna alaihi ghairuh. Apa? Sesuatu yang menjadi ya pondasi bagi sesuatu yang lain. Itu secara bahasa. Ya. Itu sama dengan asas ya. Sinonimnya itu asas atau pondasi. Nah, ini asal ini maknanya bisa hakiki ya. Maksudnya bisa sesuatu yang bisa dilihat. Misalnya aslu jidar tadi pondasi gitu kan, kelihatan kan. Misalnya aslu syajarah akar ya. Atau sesuatu yang abstrak itu juga asal, misalnya aslul iman. Kan kelihatan aslul iman. Bisa lihat enggak? Enggak bisa kan? Ya, itu juga termasuk makna bahasa dari asal. Aslul masalah. Ada yang pernah belajar faraid? Ya, itu kan ada aslul masalahnya sekian. Kalau bahasa kitanya tuh apa namanya? Penyebut. Kalau di ilmu faraid itu nyebutnya aslul masalah. Penyebutnya berapa? Jadi berapa yang mayit ditinggalkan mayit meninggalkan berapa? Nanti kan dapat bagiannya, per-perannya. Nanti kita cari penyebutnya, udah tinggal main pecahan. Nah, itu aslul masalah. Itu abstrak ya. Atau misalnya orang bilang aslul khair atau aslul syar ya. Aslul khair apa? Sumber atau pokok ya. Kita bahasa Indonesia kayaknya kalau asal itu nerjemahnya pokok gitu aja ya, nggak ada terjemah lain ya. Sumber itu juga bisa ya. Itu sesuatu yang abstrak kan, dan itu masuk dalam makna lughoh ya. Jadi makna asal secara lughoh ini ya ada dari dua sudut pandang. Kalau yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin itu kan beliau berdalilnya pakai surat Ibrahim kan. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabit. Ini akar maknanya kan, pohon diibaratkan kalimat yang baik itu seperti pohon yang akarnya itu tetap. Ya, seperti itu ya. Jadi maksud ana di sini beliau mencontohkan dari sisi asal itu sesuatu yang nampak ya, yang hakiki ya. Padahal secara makna itu juga maknanya diantaranya ada asal yang sifatnya abstrak tadi, kayak tadi asul iman, asul masalah, asul khair ya. Dan itu masuk dari sisi bahasa juga, dari sisi bahasa.
Nah, kemudian kalau di syarahnya ya Dr. Ghazi ya, sama syarah dari Usul min Ilmi Usul ini, sebenarnya definisi ma yubna alaihi ghairuh. Jadi ya kita lebih detail lagi aja dari kemarin ya. Ya kan, namanya asal itu, antum sepakat gak kalau mendefinisikan asal ini adalah apa? Ma yubna ya, yubna alaihi ghairuhu. Apa maknanya kalau diterjemahan? Ya, ma yubna alaihi ghairuhu, sesuatu yang menjadi dasar, ya sesuatu dibangun di atasnya gitu kan. Tapi kalau kita pakai definisi ini, kemudian ada yang nggak masuk dari definisi, misalnya ketika kita bilang bahwa anak itu, seorang anak, al-waladun ya, atau al-walidu ya, orang tua, al-walidu ya, fa innahu aslul walad. Benar enggak kalau Anda bilang orang tua itu aslul walad? Ya, al-walidu orang tua, bahasa Arabnya kan al-walid. Ya, fa innahu aslul walad. Orang tua itu asal dari walad, benar enggak? Orang tua itu aslul walad. Ya, asal walad. Itu ya kita terjemahkannya ya apa, pokok gitu ya, atau ya kalau kita pakai definisi mayumna alaihi ghairuh kan jadi aneh kan. Memang anak itu dibangun di atas orang tua, enggak kan? Enggak kan? Ya, jadi definisinya memang dikritisi sebenarnya ya. Jadi sebenarnya yang lebih cocok itu asal itu ma yatafarra'u anhu ghairuh. Jadi bukan yubna. Yubna ini kan dibangun kan? Karena kalau nanti kita aplikasikan kayak tadi ya, kalau kita bilang orang tua itu aslul walad ya, asal dari anak ya, terus kita definisikan asal itu mayubna alaihi ghairuh, kayak kurang pas ya, karena sejatinya kan anak gimana, nggak ini kan, nggak dibangun di atasnya. Anak itu tersusun dari orang tua, enggak kan ya, tapi lebih tepatnya bahasanya itu ma yatafarra'u ya alaihi ghairu. Ini lebih cocok ya. Jadi asal itu, jadi ini enggak definisinya Syekh Utsaimin kan. Kalau Syekh Utsaimin kan ma yubna alaihi ghairu ya. Tapi yang lebih cocok sebenarnya ma yatafarra'u ghairu. Sesuatu ya yang bercabang darinya sesuatu yang lain, itu asal. Itu lebih enak. Yatafarra'u itu bercabang. Kalau itu kebayang, kalau orang tua itu percabangannya ada anaknya laki, perempuan, terus beranak pinak lagi gitu kan. Ya. Kayak gitu ya. Jadi itu lebih pas ya, lebih pas. Mau dimanakan berarti nanti kalau di surat Ibrahim, atau beliau mencontohkan aslus syajarah, itu bukan akar, berarti kita terjemahkannya batang ya. Karena yang yatafarra'u alaihi ghairu itu di batang kan, bukan di akar kan. Jadi aslus syajarah itu lebih tepatnya batang. Kemudian di surat Ibrahim berarti makna asluha sabit itu lebih kalau itu akar benar. Kalau yang surat Ibrahim itu akar. Jadi definisinya memang sedikit dikritisi oleh beliau ya. Tapi kenapa beliau mendefinisikan ini ya? Ya karena buat simple aja ya, untuk usul fikih pemula. Jadi mendefinisikan asal itu mayubna alaihi ghairu. Mudah ya. Jadi mudahan dipahami. Ya, wal aslu fil istilahihim musyarakun baina adatin ma'anin. Jadi sebenarnya lafaz asal sendiri juga ini namanya kalau dalam bahasa Arab ya, atau ini namanya lafaz mustarak. Ya, lafaz mustarak. Mustarak itu lafaznya sama, cuman mustarak berserikat dari sisi penggunaannya. Dari sisi penggunaannya di pertemuan kemarin kan Anda sempat bilang kan, asal itu tadi kan maknanya ada dua kan,
baik yang abstrak atau yang hakikat ya. Tapi sebenarnya lafaz sendiri ini sesuatu lafaz mustarok. Jadi lafaz mustarok itu kalau bahasa Indonesia apa ya? Jadi satu kata digunakan pada konteks yang lain tapi nggak saling berhubungan. Kalau di bahasa Indonesia kita bilang mata ya. Meskipun mata ini digunakan di berbagai konteks kalimat, misalnya mata air, ya, mata air atau mata-mata atau mata pencaharian gitu ya. Tapi penggunaan mata ini masih ada relasinya gitu. Mata air itu kan berarti ya dia satu titik gitu kan. Mata-mata ya atau mata yang kita gitu ya. Tapi kalau lafaz mustarok ini penggunaannya berserikat, dipakai di banyak konteks, tapi nggak saling berhubungan, ya nggak saling berhubungan. Bahkan jadi kayak itu mana yang beda sendiri, cuman katanya sama. Di bahasa Indonesia apa ya contohnya? Anda nggak tahu. Cuman kalau kayak lafaz mata gini ya, ini bukan, kalau bahasa Indonesia bukan mustarok. Ini lafaz yang ya dia tuh dipakai di berbagai konteks kalimat, cuman sebenarnya masih ada irisannya gitu ya, sama-sama mata gitu ya. Orang mata-mata itu kan masih ada hubungannya kan dengan mata secara hakiki kan, secara asal maknanya panca indera kan, sebelum bergeser jadi mata air, mata ikan ya kan, penyakit kan jadinya mata pencaharian ya. Jadi masih ada irisan maknanya ya, jadi secara asal dia maknanya mustarok kalau lafaz asal. Kemudian Anda sempat bilang bahwa bisa maknanya dalil, ya kan? Misalnya dalil. Kalau orang bilang al aslu fi istihbabi kitabah ad-dain qaulhu ta'ala. Misalnya orang bilang al aslu ya, al asl di dalam sunnahnya mencatat hutang ya. Itu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah. Itu al-asl ini maknanya dalil. Jadi dalil disunahkannya mencatat utang ya, yaitu firman Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Jadi secara asal kalau kita punya utang itu sunnahnya catat ya, sunnah, enggak sampai wajib. Kenapa? Karena boleh juga enggak ya, boleh juga enggak, meskipun lafaznya kalau di Al-Baqarah itu faktubuh pakai fil amr. Padahal fil amr itu kan secara asal wajib ya, secara asal kalau orang Arab dengar ada fil amr, kata perintah, itu otomatis yang di benak mereka itu memahaminya wajib ya, sampai nanti ada yang memalingkannya sehingga dia jadi turun derajat, misalnya jadi sunnah ya, atau bahkan mubah. Contoh yang mubah itu kalau di surat Al-Jumu'ah kan aslinya itu kita pas sudah dengar azan kita suruh sholat kan. Nah kemudian di ayat selanjutnya suruh fantashiru fil ard ya kan, habis sholat Jumatannya udah, di ayat selanjutnya itu di surat Al-Jumu'ah bahasanya fantashiru fil ard, bertebaranlah kalian di muka bumi, pakai fil amr. Pertanyaannya, wajib nggak itu? Jadi habis sholat Jumat langsung kerja lagi gitu, itu jadi wajib. Kalau nggak kerja jadi dosa, kan enggak? Ya karena ya itu tadi, awalnya sesuatu yang tadinya boleh kemudian dilarang, kemudian karena sesuatu hal kemudian dibolehkan lagi karena hal itu sudah nggak ada, alias sholat Jumatannya udahan, maka perintah yang datang setelah tadi larangan itu jadi impas gitu kan, jadi mubah gitu, jadi bukan jadi wajib. Tapi memang ada yang berpendapat sunnah juga sih. Jadi itu lihat sudut pandangnya, tapi jumhur ya fantasiru fil ardnya itu ya sesuatu yang boleh, karena itu kan dulunya dilarang, kemudian karena tadi ada sholat dulu kan, setelah sholatnya selesai larangannya hilang, ada perintah, itu bukan jadi wajib perintahnya, tapi menetralkan larangan sebelumnya, jadi tengah-tengah, jadi mubah ya, jadi boleh lagi. Nah seperti itu. Jadi orang Arab memahaminya seperti itu. Ya di antara maknanya juga ar-rajih ya ini enggak kita bahas ya. Kemudian kemarin kita sudah masuk ke kata yang kedua, fikih kemarin kan. Kata beliau apa? Secara bahasa artinya al-fahmu ya, artinya fahmu, benar kan? Halaman 14. Fikih itu secara bahasa artinya faham, usul fikih ya, faham.
Nah, faham di sini secara bahasa artinya memahami, ya, artinya secara bahasa ya faham. Ya. Nah, kalau di penjelasan Syekh Dr. Ghazi ya hafizahullah, ya faham di sini mutlak. Ya, jadi sama aja mau memahami sesuatu yang sifatnya itu jelas, perkara-perkara agama yang jelas, misalnya wajibnya sholat, haramnya zina, haramnya judi, khafiyah, atau memahami sifat yang perkara-perkara yang samar, ya, perkara-perkara yang samar. Ya, jadi intinya umum lah. Jadi paham di sini perkara-perkara memahami yang sifatnya jelas, yang sudah orang tuh tahu kalau orang masuk Islam tuh kudu sholat gitu kan. Atau misalnya ya memahami hal-hal yang seperti ini, misalnya kita lagi belajar usul fikih kan ini detail ya. Ini kan detail ya. Ini ya termasuk juga itu faham. Itu maknanya juga faham. Ya. Jadi dan di sini beliau berdalil dengan surat Toha ya. Wahlul uqdatam min lisani ya yafqahu qauli ya, supaya mereka memahami perkataanku ya, memahami perkataanku ya. Coba Anda sedikit bahas faqih ini ya dari sisi bahasa Arab ya, karena ternyata ulama bahasa itu ngebedain ya, kan rata-rata udah belajar bahasa Arab ya. Jadi yang kita tahu ya dari lafaz fi'il madi ya, faqiha ya, faqiha ya, faqiha yafqahu, yafqahu, wazannya fa'ila yaf'alu, faqiha yafqahu. Ini maknanya adalah paham ya, maknanya paham. Faqiha yafqahu. Cuman di surat Toha itu fi'il mudhari datangnya ya, yafqahu kan. Tapi fi'il madinya apa? Ini ada beberapa pilihan. Ya. Jadi berbeda para ulama ahli lughah ya dalam lafaz faqih ini ya. Jadi kalau faqiha ya, atau juga makna yang lain wazan yang lain ya, faquha ini wazan bab 5 kan, kayak hasuna yahsunu, faquha yafquhu, beda nih, beda wazan kan. Ini kan sulasi mujarrad kan, yafquhu, faquha yafquhu. Maka kalau modelnya ini 1 atau 2 ini maknanya sama. Nah, jadi maknanya ini artinya fahmun ya, fahmun. Jadi kalau kita bilang faqiha yafqahu atau faquha yafquhu, itu maknanya paham. Yang kita ya ini salah satu yang dibawakan oleh Syekh Utsaimin ya. Tapi kalau wazan yang ketiga ya sama, hurufnya sama, beda harokat aja. Kalau faqaha ya, faqaha yafqahu, ini wazan berapa tuh? Batu kali mana? Bab ketiga kan? Bab ketiga. Faqaha yafqahu ya. Ini maknanya adalah sabaqa ghayruhu fil fahmi. Jadi mendahului di dalam memahami. Misal Anda bilang ini ya, kalau wazannya faqaha yafqahu. Misalnya Anda bilang faqaha Ustadz Ade ya, Fauzi. Ya, jadi Ustadz Ade faqaha Fauzi. Itu maksudnya apa? Ustadz Ade itu lebih dulu paham ketimbang Mas Fauzi. Itu faqaha. Sama paham, cuman beda mana ya? Beda mana. Kalau ini semata-mata paham aja tanpa ada keterangan dia
duluan paham tuh siapa ya. Tapi kalau wazannya faqaha yafqahu itu maknanya ya sabaqa ghairuhu fil fahmi. Jadi mendahului di dalam memahami. Kalau dikatakan faqaha Ustadz Ade Muhammadan misalnya, berarti Ustadz Ade lebih duluan paham ketimbang misalnya Muhammad, misalnya nama orang gitu ya, nama orang. Jadi membedakan antara dua itu. Jadi ada 3 kemungkinan nih. Nah, bisa faqiha, faquha atau faqaha. Beda makna ya, beda makna. Ya, nah barakallahu fik. Baik, kita lanjut ke matan ya. Dari ini kan udah ya, kemudian wastilahan ya kemarin ya. Wastilahan jadi secara istilah masih, kalau di terjemahan masih halaman 14. Jadi fikih itu secara istilah apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyati al-amaliyati biadillatiha at-tafsiliyah. Itu kan? Ada ya di terjemahan itu kan? Itu fikih secara istilah. Jadi ma'rifah mengetahui ya hukum-hukum ya. Hukum-hukum syariat amaliyah dengan dalil tafsiliyah. Ini terjemahan enaknya itu spesifik ya. Kalau diterjemahin dalil rinci itu kan kalau biasanya apa kalau nerjemahin tafsiliyah? Dalil rinci gitu, tafsil. Lebih enaknya dalil spesifik. Jadi contoh dalil tafsiliyah itu misalnya begini, kalau misalnya apa dalil diwajibkannya puasa misalnya. Apa dalil tafsilinya? Itu ya firman Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyama dan seterusnya, ya kan? Nah, kalau kita terjemahkan dalil tafsili itu dalil rinci, apa rincinya gitu? Rinciannya apa? Ya jadi kurang pas. Jadi adillah at-tafsiliyah itu lebih enaknya terjemahannya dalil spesifik. Jadi dalil spesifik. Jadi kalau ada satu hukum, misalnya gini, ada orang bilang kalau habis sholat subuh itu kita wajib duduk di masjid sampai syuruk. Ada bilang gitu, orang wajib gitu. Ya, maka kita tanya, kita untuk menanggapi pernyataan demikian kita perlu 2. Minta dalil tafsirinya, apa dalilnya? Kemudian apa dalil globalnya alias usul fikihnya. Kok dengan dalil spesifik itu kamu memahami demikian? Kalau yang kita tahu apa? Kan sunnah aja kan. Kalau mau habis sholat subuh terus kita zikir gitu ya kan, sampai syuruk terus kita sholat, itu kan sesuatu yang sunnah aja ya, ada pahala. Cuman ini ada orang bilang wajib hukumnya habis sholat subuh itu kita duduk berzikir sampai terbit syuruk, kemudian kita sholat duha. Nah itu kita pertanyakan apa dalil spesifiknya. Kemudian qawaidul fahamnya gimana? Kok kamu memahami demikian? Alias ya usul fikihnya kok kamu gimana memahami dalil itu sehingga wajib? Ya, seenggaknya kita 2 aja. Pasti kalau ada satu kasus atau hukum, ya kita tanya 2. Dalil tafsilinya apa? Dalil spesifiknya apa? Kemudian qawaidul fahamnya tuh gimana? Kaidah memahami dalil itu kok bisa begitu? Itu yang kita lagi pelajari. Itu bukan dalil ini ya, bukan dalil spesifik. Kita lagi belajar usul fikih itu kok bisa memahami dalil-dalil yang begitu banyak dan berkesimpulan ya hukumnya A atau B kayak gitu ya. Nah, ini secara istilah. Sekarang kita lihat fal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan perkataan kami ma'rifah yaitu al ilmu wazan. Jadi ma'rifah itu kenapa pakai ma'rifah? Karena yaitu termasuk ilmu dan zon. Ya. Jadi lafaz ma'rifah ini umum ya, makanya dijadikan definisi. Ya, ma'rifatun.
Ini lafaz yang umum. Jadi termasuk di dalam kata ma'rifah ya. Itu al-ilmu ya, al-ilmu dan zon. Zon itu dugaan kuat. Kemarin kita sudah jelaskan kan? Zon, az-zon itu dugaan kuat. Jadi pakainya ma'rifah. Oh, berarti hukum-hukum syariat itu ada yang sifatnya ilmu, ada yang sifatnya zon. Iya. Bahkan di permasalahan fikih itu ada yang neliti, itu orientalis ya. Orientalis tahu ya, orang barat yang dia belajar agama Islam ya, kemudian ya dia cari kelemahan, bukan kelemahan sih, karena Islam ini nggak ada lemahnya, dia cuma cari celah aja sehingga bikin ragu orang-orang. Itu gini dia bilang, ngapain belajar fikih? Setelah saya teliti, namanya siapa gitu, dokter siapa ya? Ya ini kalau liberal pasti kiblatnya ke sana. Permasalahan fikih di dunia Islam itu hampir 98% itu zon. Ya, perkara-perkara yang zoniyah. Sedikit aja yang sifatnya itu ilmu. Ngapain belajar ini? Makanya banyakkan ikhtilaf gitu. Nah, kenapa kok kita belajar fikih capek-capek padahal itu ijtihad ulama ini, ijtihad ulama ini. Kenapa kita harus ikuti? Ya kan? Syubhatnya kan begitu kan? Syubhatnya seperti itu. Nanti kita jawab. Ya, jadi di sini pakainya tuh ma'rifah, bukan al-ilmu ya, atau ilmul ahkam atau mengetahui hukum syariat, enggak. Jadi bahasanya itu ma'rifah karena memang ada dua ya, ada ma'rifah ini mencakup ilmu dan zon ya, dan zon. Ya. Tadi syubhatnya apa? Anda harus jawab dulu nih ya, supaya yang enggak diingat syubhat nih ya. Jadi gini kan syubhatnya gitu. Ngapain belajar fikih ya? Padahal fikih itu semuanya itu hampir perkaranya zon. Ya. Ngapain diikuti? Sekarang dijawab begini. Ya memang perintah Allahnya begitu, ya. Karena enggak semua zon itu tercela, ya. Di Al-Qur'an ada ingat surat apa? Inna ba'da dhanni itsm. Ya, surat apa tuh? Coba Anda buka lafzi dulu. Biar ingat aja. Itu kalau cari ayat yang lupa ayat berapa itu install lafzi aja ya. Itu gampang. Inna, ada yang tahu ba'da dhann ya. Ya, ba'da dhann ism. Ada yang tahu surat apa? Al-Hujurat ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Al-Hujurat ayat 12. Ini jawab tadi ya. Karena enggak boleh menyampaikan syubhat kemudian jawabannya belakangan. Apalagi buat belajar itu rentan. Apalagi kalau belajar online lagi ngomongin membantah syubhat, putus koneksinya. Jadi yang dia apa syubhatnya, bantahannya dia nggak tahu. Jadi kan orientalis bilang, ngapain belajar fikih, orang itu zon semua, ngapain belajar sesuatu yang dugaan-dugaan. Ya memang perintahnya begini ya, memang nggak semua zon itu tercela. Ya, dalam Islam itu zon itu dugaan kuat, itu nggak semuanya tercela. Buktinya apa? Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang-orang beriman, jauhilah oleh kalian katsiran minadh-dhann, ya. Kebanyakan dari zon. Ya maksudnya ya dugaan-dugaan. Inna ba'da dhanni itsm. Karena sebagian zon, dugaan kuat itu itsm. Ya dugaan, prasangka ya. Itu adalah dosa, ya. Berarti sebagian yang lain apa? Sebagian yang lain bukan dosa. Ya, sesuatu ya ini contoh inna ba'da dhanni itsm itu sebagian zon itu dosa itu yang kalau kita buruk sangka ya berburuk sangka atau berprasangka ya memang kalau diterusin itu dosa. Berarti sebagian yang lain itu boleh. Ya boleh. Dan apa yang boleh ya fikih ya. Karena fikih ini sesuatu yang banyaknya memang ijtihad. Ijtihad itu kan nggak mesti presisi ya, memang ya akan sulit ya.
Makanya kalau ketika mujtahid itu beristihad, kalau benar pahalanya 2, kalau salah pahalanya 1, nggak dosa. Ya, nggak, pahalanya 1, nggak dosa. Nah, kemudian itu pertama, ya, di Al-Quran bilang nggak semua zon tercela kok. Ya, jadi nggak apa-apa dong kita belajar fikih, kita detailkan fikih, ya, hasanah keislaman orang itu nggak tercela kan? Yang tercela itu ya prasangka tadi, yang sifatnya buruk sangka, ya, suudzon itu loh, suudzon itu yang nggak boleh, ya. Nah, kemudian bantahan yang kedua, jawabannya gini aja, gampang ya. Ya, ketika mujtahid itu dia udah mengerahkan segala kemampuannya, keilmuannya dalam memikirkan satu hukum, akhirnya ketemu bahwa dugaan kuat saya bahwa hukum jual beli dropship itu boleh, karena sebagian ada yang mengharamkan. Tapi ini mujtahid, ya, misalnya setelah beristihad ditimbang-timbang, dropship itu boleh, ya, tidak termasuk menjual barang yang tidak ada di miliknya, misalkan seperti itu. Nah, kalau, dan banyak ulama yang berpendapat demikian, ya, maka ketika seorang mujtahid udah kokoh, ya, dan kemampuannya beristihad, maka mujtahid itu punya kewajiban untuk beramal dengan apa yang dia istihadkan. Yang ngapain dia beristihad tapi habis itu dia nggak amalkan, ya, dia nggak amalkan. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, karena ada dalil qat'i, ya, dalil yang sifatnya sudah pasti absolut, yaitu tentang perintah, ya, untuk mengikuti zon, ya. Dalilnya apa? Ya, dalilnya, ya, sesuatu yang tadi. Jadi kan kalau mujtahid sudah berfatwa, itu menjadi satu absolut buat dia, ya, sesuatu yang bagi dia itu, yaitu yang dia yakini kebenarannya, ya, akhirnya ya dia akan lakukan itu dan wajib mengikuti sesuatu yang sifatnya absolut, ya, buat seseorang, ya. Jadi itu bantahan kedua. Biasanya mereka ngeles kayak gini. Ini masih, iya, karena kalau orang liberal itu ya bermainnya di usul fikih, ya, karena mereka mainnya di logika, ya. Karena memang banyak ulama usul fikih itu ya terkenal filsuf, ya. Jadi mau nggak mau kita harus rada mikir karena tantangan turunan kita gitu, ya, itu ya begitulah, ngeri lah, pluralisme, liberalisme seperti itu, ya. Nah, kadang mereka bilang begini, sukanya bilang gini, kan makanya Al-Quran itu kebenarannya pasti apa enggak? Katanya, pasti, ya, pasti. Kalau penafsirannya, jadi kalau ada pernyataan begini, Al-Quran sih absolut, tapi penafsirannya itu belum tentu absolut kebenarannya. Setuju nggak kalau anda bilang gitu? Anda lagi lempar syubhat nih. Gimana? Ya, orang liberal tuh coba kalau di YouTube antum buka, ya, Al-Quran absolut, nggak ada yang bilang Al-Quran itu nggak benar, ya, Al-Quran itu absolut. Cuman penafsirannya itu belum tentu absolut. Bener nggak ucapan anak tadi, bener nggak? Bener nggak? Jadi sekali lagi kalimatnya ini, ya, Al-Quran itu pasti absolut, tapi penafsirannya belum pasti kebenarannya absolut. Benar? Gimana? Setuju nggak? Kenapa nggak? Ini beda sendiri. Mama ya boleh. Kalau Ustaz tadi gimana? Kenapa benar kalau bilang gitu? Karena setiap kalimat atau bahasa pasti perlu pandangan sendiri. Ya, oke, misalnya begini. Tadi gitu, ya, Al-Quran itu kebenarannya absolut. Kita lagi bahas ini, ya, nggak apa-apa, ya. Kita di sedikit teoritis gitu, ya. Oke, misalnya benar. Akhirnya misalnya orang yang liberal, Anda bilang gini, ya, misalnya
apa makna misalnya surat yang berbicara tentang hijab lah, misalnya berbicara tentang hijab. Surat apa? Al-Hujurat ya, kalau apa Al-Ahzab ya, Al-Ahzab. Ya, kalau menurut Ana hijab itu nggak wajib menurut penafsiran Ana. Ya, kira-kira ya karena tadi penafsirannya nggak absolut, ya Ana boleh dong menafsirkan bahwa ya hijab itu nggak wajib, ya itu hanya budaya Arab aja. Itu penafsiran Ana. Itu gimana kira-kira? Ya kenapa disalahin? Kan tadi penafsirannya belum tentu absolut. Ya berarti kan bisa aja Anda bener dong. Nah, gimana? Bener, bisa nggak? Kan mereka akan bilang gitu. Jawabnya gimana? Gimana? Ya kan sah-sah aja. Antum menafsirkan bahwa hijab wajib. Kalau Anda, misalnya orang liberal, itu bilang nggak wajib. Itu budaya. Itu hanya budaya Arab saja. Ya. Antum nggak boleh nyalahin Anda, karena toh kita sepakat bahwa penafsiran Al-Quran itu belum tentu absolut. Bisa jadi Anda yang benar, bisa jadi Anda yang benar. Ya, jadi sebenarnya pernyataan itu salah, harusnya salah benar. Jadi yang benar ini adalah Al-Quran itu kebenarannya absolut, ya. Tapi sebagian ya penafsiran Al-Quran itu absolut, sebagiannya tidak. Jadi ada penafsiran Al-Quran, tafsir Al-Quran itu yang absolut kebenarannya, ya. Sebagiannya tidak, iya. Sebagiannya ada yang masih relatif, tapi sebagiannya absolut. Kayak misalnya penafsirannya Umar terhadap Al-Quran, tafsirannya para sahabat terhadap Al-Quran, terhadap hadis, itu absolut, itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalimatnya salah ya tadi ya. Kalau ada orang bilang Al-Quran itu absolut kebenarannya, penafsirannya tidak selalu benar, itu salah. Yang benar itu sebagiannya tidak selalu benar. Main logika ya. Sebagian tuh beda ya dengan semua penafsiran nggak benar ya. Kalau kita bilang penafsirannya semua penafsirannya itu tidak selalu benar, alias ya masih bisa tarik ulur, salah. Karena sebagian tafsiran Al-Quran itu kebenarannya mutlak, sebagiannya. Sebagian yang lain ya relatif. Ya, kita yang kita pelajari, yang kita harus cari tahu apa tafsiran absolut. Ayat ini berbicara tentang ini, gimana tafsiran para sahabat, gitu ya. Paham ya? Itu. Nah, nanti dijawab lagi sama orang liberal sebenarnya. Ya, nanti ada kita teruskan pada Isya ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana? Sampai ini ya, diskusi terkait itu ya, Al-Qur'an. Jadi usul fikih ini ya, sekali lagi ya, ini lagi-lagi biar semangat ya, karena jarang yang mempelajari ilmu ini, karena ya mungkin kita hanya segelintir orang yang mungkin terbiasa diajak berpikir sistematis ya, sistematis. Jadi sebenarnya para ulama itu pola pikirnya itu, apalagi ulama usul ya, dan para ulama ahli ilmu secara umum, mereka itu ya sangat terjaga lah dari sisi pemikirannya itu. Istilah sekarang itu pernah dengar logical fallacy ya. Jadi salah logika gitu. Kayaknya benar gitu kan. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yaitu ya memang kita dikaruniai akal ya untuk berpikir, cuman karena memang kurang dilatih saja ya, kemudian akhirnya kita tuh berpindah dari satu klausa ke klausa yang lain tuh seakan loncat gitu. Jadi sehingga kesimpulannya itu nggak konklusif ya. Padahal kita tuh diajarin oleh ulama kita itu untuk berpikir sistematis gitu.
Nah, kemudian yang kedua, tantangan tadi ya, Ana bilang ya banyak kalau kita bukan membatasi diri gitu ya, hanya belajar misalnya fikih, kemudian bahasa Arab, kemudian ya berdakwah sporadis gitu ya. Kemudian dilihat ya isu-isu masyarakat yang biasalah, misalnya tentang perayaan-perayaan atau yang lain. Padahal sebenarnya di sisi lain tuh ada sama, nggak kalah bahayanya itu yang tadi Anda bilang, liberalisme ya, pluralisme ya, bahkan sampai agnostik atau ateis ya. Itu memang teman-teman kita itu ya, Anda pernah masuk ke forum yang studi akidah ya, terkait ya, dan ada orang di forum itu bercerita mantan ateis itu ya. Ya mereka itu sebenarnya mereka itu perlu, di otak mereka itu banyak syubhat yang jelas ya, apalagi perkara akidah gitu ya. Tapi nggak ada ustadz-ustadz yang bisa memberikan jawaban yang memuaskan ya bagi orang-orang yang suka berpikir gitu ya, bermain logika itu jarang. Yang ada datang ke ustadz misalnya, saya begini, kafir kamu gitu, nggak percaya Tuhan, ya itu pundung orangnya kan kayak gitu. Sedangkan itu banyak biasanya di teman-teman kita di yang kuliahnya misalnya sosial gitu ya, atau bahkan yang eksak pun ya, yang apalagi misalnya fisika teoritis gitu ya, gitu-gitu ya, kadang kena syubhat yang model begitu, dan dia nggak susah ketemu ustadz yang jawabannya itu juga dengan pola pikir yang sama gitu ya. Nah itu dilatih sebenarnya di usul fikih, karena usul fikih ini ya memang banyak ilmu logika ya, atau bahasanya itu ilmu kalam lah ya. Meskipun Ibnu Taimiyah sendiri itu jago ya, Ibnu Taimiyah Syekhul Islam, beliau juga belajar ilmu kalam untuk membantah ahlul kalam gitu kan, untuk membantah ahlul kalam. Jadi dia belajar logikanya untuk membantah logika-logika yang sebenarnya salah ya, ya memang banyaklah faidah yang harus kita lihat dari sisi kemaslahatan, terutama ketika nanti objek dakwahnya atau musuh-musuh Islam itu datang dari sisi ini. Nah, balik lagi yang tadi, jadi gimana Al-Quran itu kita bahas Al-Quran kenapa? Karena usul fikih itu kan bahas dalil itu kan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma ya, Qiyas lah. Itu kan nanti kita berputar di situ aja. Kita pokoknya sepakat gak Al-Quran nih jadi dalil gitu kan? Sepakat gak Al-Quran jadi dalil? Kalau di situ udah goyang ya selesai diskusinya gitu kan? Ya kayak gitu-gitulah. Jadi mempertajam gitu ya. Jadi sah nggak kita berdalil dengan perkara-perkara ini? Itu nanti dibahas di usul fikih. Nah, pertanyaan sederhana tadi, Al-Quran itu kalau ada statement Al-Quran itu kebenarannya absolut. Adapun penafsirannya ya, kebenaran dari tafsirannya itu belum tentu absolut. Oke, gimana jawabnya? Salah pertanyaan kayak gitu ya. Yang benar itu Al-Quran itu absolut. Sebagian penafsirannya tidak absolut. Berarti ada sebagian tafsiran dari Al-Quran itu yang kebenarannya mutlak ya. Dan kita belajar itu ya di tafsir-tafsir ya. Tafsir para sahabat, Ibnu Katsir di situ dinukil misalnya qala Al-Mujahid, atau tafsiran para tabi'in ya, yang mengutip dari perkataan sahabat. Itu absolut kebenarannya ya. Kenapa? Karena mereka itu bertalaki langsung ya, bertalaki langsung kepada Nabi Muhammad SAW ya, bertalaki langsung kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi sebagiannya absolut, sebagiannya memang tidak ya. Itu kalau penafsiran yang menyimpang ya, jadi keliru ya. Jadi yang jawabnya salah, pernyataannya itu salah, yang benar begini gitu kan. Nah, sekarang dibales lagi, misalnya orang masih dipertanyakan sama orang liberal, mana dalilnya bukti bahwa ya ada sebagian tafsiran Al-Quran itu yang memang kebenarannya mutlak. Mana dalilnya? Apa dalilnya tafsiran para sahabat itu
kalau para sahabat menafsirkan Al-Qur'an itu benar, mutlak. Kan orang liberal kan modalnya nggak percaya dulu, suudzon dulu dia kan. Ini memang benar apa? Ya, apa dalil? Ada yang tahu nggak? Kalau digituin sama orang liberal masa diem, kalah kita. Apa? Kalau digituin sama orang liberal masa langsung selesai sih diskusinya KO gitu. Apa dalilnya kira-kira? Apa dalilnya tafsiran ya ada sebagian tafsiran Al-Qur'an itu yang mutlak kebenarannya? Gimana jawabnya? Apa? Artinya apa? Artinya gimana? Hanya Allah yang tahu takdirkannya dan warasikullah. Oh, maksudnya di Ali Imran ya. Apa bunyi ayatnya? Hunna ya. Ya fa amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wilih ya. Yang ar-rasikhunanya ayatnya gimana? Ya boleh lah itu. Jadi sebagian penafsirannya tafsirannya Allah yang tahu ya, Allah yang tahu ya. Sebagiannya adalah orang-orang ya yang mendalam ilmunya, dia tahu penafsirannya. Ada lagi nggak jawabannya? Ya, ada lagi nggak jawabannya kira-kira? Hah? Gimana? Ada lagi? Ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa atau apa dalil ya bahwa penafsiran ya Al-Qur'an itu ya atau ada yang mutlak kebenarannya? Kalau dari hadis yang pernah dengar gak hadis yang tidak mungkin umat ini ya bersepakat di atas kesesatan? Pernah dengar hadis itu yang maknanya kurang lebih seperti itu? Najtama'a ya ummatun ya fi dhalal ya. Jadi umat ini enggak akan bersepakat di dalam kesesatan. Umat di situ maksudnya apa? Para sahabat ya. Jadi kalau para sahabat itu sudah ijma ya, sudah sepakat akan satu hal, ya itu nggak akan ya berarti itu udah pasti benar. Kenapa? Karena kata Nabi ya umat ini tidak akan ya bersepakat di atas kesesatan. Apalagi kalau ijmanya itu di level kesepakatannya itu di level para sahabat ya. Jadi simpelnya seperti itu sih jawabannya. Jadi kalau memang ada garansi ya, ada garansi dari Nabi ya bahwa umat ini itu nggak akan bersepakat dalam kesesatan. Maksud umat di sini ketika itu para sahabat. Jadi kalau para sahabat itu sudah satu suara, itu kebenarannya absolut. Ya, kebenarannya absolut. Makanya ijma, apalagi ijma di kalangan para sahabat itu dalil. Dalil itu kan Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma, baru qiyas. Ya, baru qiyas. Ini di tataran ya itu ya, sumber hukumnya itu disepakati dulu sebelum kita ngulik-ngulik. Ini nanti ini kalau ujungnya di cut di atas selesai, ngapain panjang-panjang? Orang nggak percaya ngomong itu, nggak sepakat ya dalil. Nah, kemudian dibalas lagi misalnya, oh itu kan hadis itu ahad, hadisnya ahad. Biasanya gitu, orang liberal bilang hadisnya itu ahad. Masih ingat kan? Sebelum ini kan kita udah tamat kan mustalah hadis kan? Hadis ahad itu apa? Hadis yang diriwayatkan ya oleh saat yang periwayatannya itu tidak sampai derajat mutawatir ya. Kalau derajat mutawatir itu semua ya banyak rawinya ya, periwayatannya sampai seakan-akan memberikan faidah qat'i ya. Jadi udah pasti ya. Hadis itu kan ahad, maka jawabannya enggak. Kalau diteliti hadisnya itu mutawatir. Tapi mutawatir makna. Masih ingat mustalah hadis mutawatir ada dua kan? Ada mutawatir yang lafzi, jadi semua lafaznya sama. Kayak misalnya sabda Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, ya. Barang siapa yang berdusta atas namaku, terusannya? Maka siapkanlah ya tempat duduknya di neraka. Itu banyak sahabat redaksi lafaznya begitu dan derajatnya mutawatir. Itu mutawatir lafzi. Tapi ada mutawatir makna.
Jadi lafaznya beda-beda, cuman menunjukkan makna, yaitu apa? Bahwa umat ini nggak akan pernah bersepakat di atas kesesatan. Jadi hadisnya itu mutawatir. Ketika dijawab itu, ya udah diem, ya karena mutawatir itu bukan yufidudzon, ya hadis mutawatir itu ya qat'i, ya dia bukan memberikan faidah zon. Kalau hadis ahad dia masih bisa goyang, ya kan, hadisnya ahad cuman satu riwayat, 2 riwayat gitu kan, kayak masih ya itu mah dugaan saja. Sedangkan penentuan hadis ini sahih hasan aja kan ijtihad, ya kan. Tapi kalau hadisnya mutawatir kayak Al-Qur'an mutawatir kan, periwayatannya itu kan dari masa ke masa disaksikan jutaan orang dari generasi ke generasi kan, mutawatir. Itu kan bukan zon. Ada yang bilang Al-Qur'an itu zon, ini mah zon aja nih. Ilmu ya qat'i, ya Al-Qur'an itu qat'i ya. Karena riwayatnya mutawatir ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi nanti kita gambarannya kalau belajar usul fikih itu kayak tukang nasi goreng dah. Jadi nasi goreng itu kalau orang bikin nasi goreng itu komponennya kan ada berapa? Pertama kan bahan baku, ya bahan baku. Kemudian ada apa? Alatnya, ya kan? Ada alat gorengnya gitu ya. Ada alatnya. Kemudian apa lagi? Unsurnya apa? Kalau mau nasi goreng itu, kita bikin nasi goreng, unsurnya apa lagi? Ada tukangnya lah, tukang nasi gorengnya lah, kokinya kan, ya, tukang nasi gorengnya, ya kan. Kemudian apa? Ya ada produknya, ya ada produknya. Bahan bakunya ada nasi, bumbu, kecap gitu kan. Alatnya ada panci, ada spatulanya, ada kokinya, ada nasi gorengnya. Kalau padanannya di usul fikih, bahan bakunya itu dalil, ya dalil. Yang minimal yang disepakati dah, Al-Quran, Sunnah, ijma ya. Meskipun nanti didetailkan, nanti ada babnya tersendiri, ya, dan kias, ya kias, ya. Kemudian ya alatnya ini apa? Ya ini yang kita akan pelajari. Ini kita lagi belajar di sini. Itu apa? Ya apa? Dalalatul alfaz. Ya. Jadi kalau orang awam disodorin misalnya satu dalil, dia belum tentu paham. Ya. Kecuali dia tahu qawaid fahamnya itu tadi yang Anda bilang. Usul fikih itu belajar bagaimana kaidah memahami. Karena nggak semua orang dikasih nasi goreng, nasi ada bumbunya, suruh bikin nasi goreng dia nggak ngerti caranya. Ya, mana dulu yang dimasukkan, rata-rata kan masukin minyaknya dulu, goreng itunya kan. Dia masukin nasinya dulu, baru bumbunya mungkin rasanya beda. Ya karena dia nggak tahu dalalatul ya cara dia goreng nasi goreng yang benar tuh gimana, nggak tahu. Sama kayak gini. Ya usul fikih juga yang dilihat adalah dalalatul alfaz. Ya. Jadi kan dalil-dalil yang kita punya itu kan teks bentuknya kan, teks. Meskipun perbuatan Nabi juga disampaikannya teks, soalnya sahabat melihat Nabi begini dan begitu kan jadinya teks kan. Yang kita baca itu tekstual. Jadi yang dilihat itu gimana cara memahami kata per kata. Oh di situ ada fil amr, di situ ada ini khobar, ini apa kalimatnya insya, ini apa kalimatnya umum apa khusus. Ya, ini ada alif lam kayak gitu, dalalatul alfaz, cara mahamin. Itu di usul fikih itu kita belajar. Campuran lah, di situ ada bahasa Arab, komponennya dan semisalnya. Tukangnya ini di kita apa? Mujtahid, orang yang beristihad, ya, mujtahid. Sedangkan produknya adalah hukum. Nasi gorengnya itu adalah hukum. Ya, ada 5, ya. Wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram. Itu. Jadi padanannya seperti itu. Karena nggak setiap orang dikasih bahan baku bikin nasi goreng dia bisa bikin nasi goreng yang enak, ya. Atau bisa jadi dia masalah. Kurang. Ya, karena dia nggak tahu alatnya dan memahaminya, qawaidul fahamnya. Barakallahu fik ya. Baik, balik lagi ke matan tadi. Jadi ma'rifah tadi ya, kita sampai ma'rifah. Wal muradu biqaulina al ahkamu syar'iyyah. Kenapa mengenal hukum syariat? Hukum akal, ya, hukum akal. Misal
seluruh itu lebih besar daripada sebagian, ya. Kemudian hukum-hukum adat, semisal di sini kemarin ya, turunnya kabut ya pada malam hari itu menunjukkan cuaca bersih dan semisal itu kan hukum-hukum akal. Fikih nggak bahas itu ya, fikih tidak membahas hukum-hukum yang bukan hukum-hukum syar'i ya, bukan hukum-hukum syar'i. Wal muradu biqaulina al amaliyah ya. Dan yang dimaksud dengan ya hukum-hukum amal yaitu maka keluar dari sana nanti yang tidak termasuk amaliyah itu i'tiqadiyah ya. Maka keluar ya, semisal tauhid, belajar tauhid itu bukan ranah fikih ya kemarin. Meskipun nanti ada yang memasukkan bahwa akidah juga masuk fikih karena itu amalan juga, tapi amalan qalbu ya, amalan hati ya, amalan juga gitu ya, amalan juga. Ya, seperti itu. Nah, kemudian wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud oleh perkataan kami bi adillatiha tafsiliyah, apa terjemahannya tadi yang bagus? Dengan dalil-dalil spesifik gitu ya, bukan dalil rinci karena bingung nanti ya. Dalil rinci, mana rinciannya? Tapi dalil spesifik. Yaitu apa? Adillatul fiqhi al-makrunati bimasailil fiqhi tafsiliyah. Ya, jadi ya ada dalil-dalil spesifik, dalil-dalil yang spesifik pada permasalahan fikih tertentu ya. Kalau ngomongin masalah sunnahnya sholat setelah wudu misalnya, mana dalil spesifiknya ya, itu ada misalnya perkataan Nabi Muhammad SAW ini dan itu ya. Jadi ada dalil spesifiknya ya, itu dinamakan dengan fikih. Lanjut, matan selanjutnya ya. Asani ya, kalau terjemahannya ya ini yang kedua. Asani bi'tibari kaunihi laqaban li hadzal fanni al-muayyani fayu'rafu bi annahu. Ya, jadi selesai ya pembahasan usul fikih kalau ditinjau dari satu persatu, usulnya apa ya, fikihnya apa. Sekarang kita lihat dari makna usul fikih secara gabungan tuh, usul fikih secara laqab, secara memang cabang ilmu ya. Maka usul fikih itu didefinisikan ilmun yubhatsu ya, atau yabhatsu an adillatil fikhi al-ijmaliyah. Nah, jadi kalau usul fikih didefinisikan secara usul fikih satu kesatuan, usul fikih itu adalah ilmun yabhatsu an adillatil fikhi. Kalau terjemahan halaman 15. Ilmu yang membahas ya an adillatil fikhil ijmaliyah, yang membahas dalil-dalil fikih global. Ya, global. Ya, satu ya. Wa kaifiyatil istifadati minha, dan cara ya menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, dari dalil-dalil global tadi, wa halil mustafid, dan keadaan orang yang menyimpulkan hukum. Mustafid di sini maknanya berarti mujtahid ya, mujtahid ya. Jadi usul fikih itu ternyata bukan belajar tentang dalil tafsil. Kita nggak belajar tuh apa dalilnya puasa ayamul bid, dalilnya mana, enggak. Kita nggak belajar itu. Tapi yang kita pelajari adalah dalil ijmali global. Apa model-model dalil ijmali? Di sini dikasih tahu kan sama Syekh Utsaimin, yang dimaksud secara global atau dalil ijmali itu misalnya al-amru lil wujub. Nah, itu dalil umum, perintah menunjukkan kewajiban, kayak gitu kan. An-nahyu lit tahrim, larangan itu menunjukkan haram. Kayak begitu ya. Kita nggak ngomongin qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Misalnya ada amalan tertentu yaitu sunnah. Nah, kita berbicara
kok bisa ya orang memahami dalil itu muncul produknya sunnah atau mubah atau makruh. Nah dari sisi itu ya, dari sisi itu. Contoh lain, as-sihhatu taqtadi an-nufudz. Ya, keabsahan itu menunjukkan pemberlakuan. Ini kalau dijual beli nih, kalau ini as-sihhatu taqtadi an-nufudz. Kalau sudah sah berarti nufudz. Kalau misalnya orang jual beli udah ada uang ada barang gitu ya, ada uang ada barang ya, atau ada uang barang sih ada cuman nyampainya belakangan ya, itu kan akad yang lain ya. Ya itu udah sah. Selama udah sah maka si penjual itu berhak pakai duitnya, nggak boleh larang-larang ya pembeli, nggak boleh pakai duitnya gitu ya, udah punya haknya. Dan juga si penjual nggak boleh ngelarang-larang barangnya dipakai sama yang beli. Nah itu an-nufudz masanya. Jadi sudah sah. Kalau sudah sah akadnya terpenuhi an-nufudz, maka sudah diberlakukan, udah apa terjadi jual beli misalnya seperti itu. Nah itu model-model dalil tafsiri ya, dalil tafsiri. Ya. Kemudian paragraf selanjutnya kalau dari matan apa kata Syekh Utsaimin? Ya, wal muradu biqaulina wa kaifiyatul istifadati minha, dan cara menyimpulkan hukum dari dalil, yaitu maksudnya apa? Ya kita mengetahui bagaimana cara ya menyimpulkan hukum-hukum dari dalil umum tadi, ya dari umum tadi. Nanti kita akan bahas sih. Kalau di sini beliau mencontohkan misalnya umum, ya kalau misalnya ada lafaz umum seperti apa, lafaz khusus seperti apa, ya lafaz mutlak itu seperti apa, nasikh mansukh. Nanti itu ada babnya, tenang aja ya. Ini masih awal. Nanti ada bab-babnya tersendiri. Jadi udah kebayang ya usul fikih itu. Jadi nanti supaya nggak kaget bahwa kita tuh belajarnya di level tataran apa ya, apa namanya, kalau misalnya Anda boleh bikin bagan ya, atau usul fikih itu pembagiannya gimana ya. Ya, cuma nanti kita akan jadi lebih paham kenapa ulama kok berkesimpulan itu gitu, nggak sesimpel ini dalilnya gitu, dalilnya ini ya. Ya, tapi dibalik terus kemudian hukumnya ini. Nah dibalik itu ada cara berpikir yang udah dilakukan mungkin berhari-hari ya. Para ulama dulu apalagi ya, misalnya para imam yang 4 gitu, Imam Syafi'i atau para ulama setelahnya, itu mereka melakukan ya benar bersungguh-sungguh ya sampai menelurkan hukum ya. Jadi kalau usul fikih ya kita bagi ya menjadi 4 ya. Jadi ada 4 sesuai itu tadi sih definisinya. Jadi nanti yang bagian pertama itu ya adalah pengenalan lah. Jadi pengenalan. Jadi nanti kita belajar banyak ini ya, banyak istilah ya. Ya bagusnya sih dihafal. Misalnya nanti apa itu wajib ya, apa itu sunnah ya. Wajib itu ada yang fardu ain, ada yang kifayah. Wajib itu juga ada yang muwassa', ada yang pengerjaannya itu luas, ada yang mudayyak, ada yang pengerjaannya itu sempit. Kudus kayak puasa Ramadan. Waktu itu Anda sempat contohin kan. Puasa Ramadan tuh ya di bulan Ramadan nggak bisa di luar bulan itu. Kelewat satu aja, selewat 1 hari ya gagal. Apa 30 harinya gitu kan. Yang ada kodok gitu kan. Nanti apa yang dimaksud umum ya, apa yang dimaksud lafaz khusus ya, kemudian apa yang dimaksud mutlak ya. Nanti kita ada contoh-contohnya. Jadi nanti di bahasan pertama itu penggambaran dulu istilah-istilah, dan ini harus dipahami ya supaya nanti pas masuk bab keduanya itu kita nggak bingung. Apa sih mutlak, apa sih muqayyad ya, muqayyad ya, apa sih itu nasikh. Nah, ini juga ternyata masuk pembahasan usul fikih ya. Apa sih itu mansukh ya. Jadi ada dalil-dalil yang sebenarnya itu ada dalil-dalil yang udah dihapus ya.
Jangan sampai kita berhukum, ya kita udah capek-capek nerangin hukum ini gini, ada orang bilang itu mah dalilnya udah dihapus kali, ya kan jadi sia-sia gitu kan. Kalau kita nggak tahu nasikh mansuh gitu kan. Misalnya hukum ini begini, dalilnya gini, ya kamu kurang informasi. Dalil ini tuh sebenarnya udah dimansuh di zaman Nabi, udah dihapus dengan ayat ini gitu. Dia nggak tahu informasi itu. Kan lucu jadinya, ya gagal kan. Jadi kesimpulan hukumnya udah nol, nggak ada. Makanya ini istilah sih, ini pengenalan istilah ya. Kemudian nanti yang kedua di buku ini ya. Jadi Anda terus menggambarkan lah, maksudnya supaya nggak langsung wajib adalah gitu nggak ya. Nah yang kedua itu nanti kita ya berbicara tentang dalil. Jadi apa yang disepakati dijadikan dalil ya. Kalau kita berdiskusi sesama pelajar gitu ya tentang satu hukum, dia punya dalil, kita punya dalil, tapi ternyata dalil yang dijadikan sebagai dalil ya oleh si lawan itu bagi dia tuh lemah ya. Misalnya kalau yang terkenal kan ini Al-Qur'an ya kan. Kemudian As-Sunnah ya. Kemudian ijma. Ini kan yang inilah yang simpel-simpelnya, bukan simpel, maksudnya yang terkenal kan begitu. Ya, tapi termasuk dalil misalnya bisa nggak kita menjadikan dalil dengan, ada yang pernah dengar ini mafhum mukhalafah? Ada yang pernah dengar itu? Atau ginilah, ada yang pernah dengar nggak? Kita boleh nggak berdalil dengan hukum asal? Hukum asal. Kayak misalnya, boleh nggak? Misalnya kita, misalnya, kasih contohnya ya. Misalnya, boleh nggak kita hukum ini? Ekstrim banget lah, misalnya ekstrim banget. Hukum nonton kalau ada kayak bioskop tapi di desa-desa itu layar tancap ya, hukum nonton layar tancap ini contoh kasus ini ya, di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus atau di zaman fatrah. Hukum ya nonton layar tancap misalnya gitu ya, atau nonton di zaman yang belum diutus Nabi Muhammad SAW, alias di zaman kekosongan antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad, itu masih kosong. Itu dibahas itu sama ulama ushul fikih. Karena kan di situ masa tengah-tengah kan. Sedangkan ada nggak hukum di zaman itu? Atau jangan itu deh. Misalnya hukum asal ya terkait perkara muamalah deh. Misalnya muamalah. Hukum jual beli salam? Kalau salam ada dalilnya ya. Hukum ya? Ada yang bisa kasih contoh nggak yang berdalil dengan hukum asal? Kalau ada contoh nggak? Bukan. Kita berdalil dengan hukum asal. Iya, kan itu harus tahu hukum asalnya gimana kan? Ya, atau perkara muamalah deh, misalnya perkara muamalah yang di situ nggak ada dalilnya. Itu nggak ada dalil dari Al-Qur'an, nggak ada dalil dari As-Sunnah, ijma qiyas. Yang ada adalah hukum asal. Nah, itu valid nggak kita berdalil pakai itu? Nah, itu maksudnya yang jadi poin yang ingin Anda sampaikan adalah kita berdalil bukan pakai Al-Qur'an, bukan pakai Sunnah, bukan ijma, bukan qiyas, tapi pakai hukum asal. Karena misalnya di perkara muamalah, ya itu sesuatu hukum asalnya itu boleh sampai ada larangan yang melarang hal tersebut. Jadi hukum yang muamalah lah ya, termasuk kadang kalau dicontohin ya kayak misalnya perayaan misalnya Maulid gitu ya. Kalau misalnya
itu dianggap adalah bukan ibadah ya, hanya muamalah semata gitu ya. Sebagian ulama ya boleh, karena hukum asalnya dalam perkara muamalah itu tidak, karena bukan ibadah mahdhah. Misalnya contohnya di Muhammadiyah gitu ya, seperti itu. Atau misalnya hal-hal yang sifatnya duniawi ya. Kita berdalil dengan hukum asal. Nanti kita lihat di contohnya ya. Nah, sedikit lupa ininya. Ngasih contohnya. Nah, jadi nanti kita akan membahas ini di level ini. Jadi valid enggak kita berdalil dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, valid enggak kita berdalil dengan As-Sunnah. As-Sunnah ini terbagi kan, tadi ada yang ahad, ada yang mutawatir ya. Kalau berdalil dengan hadis ahad gimana? Diterima enggak? Apa cuman mutawatir doang? Ya. Karena kalau ahad itu kan memberikan faidah dugaan saja, tidak sampai nggak sampai yakin ya, karena kan zon sifatnya. Nah, kemudian nanti yang bagian yang ketiga ya, baru nanti kita bahas ya dalalatul alfaz. Jadi kalau kita ketemu lafaz-lafaz ya dari teks-teks syar'i nas, itu kita harus bisa tahu ini kalimatnya khobar ya. Khobar itu sesuatu yang bisa dibilang bohong atau enggak ya, itu khobar. Khobar itu bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah ya. Pokoknya satu kalimat yang kalau bisa kita bilang bohong atau enggak. Ada kalimat insya itu satu kalimat ya, misalnya pertanyaan, itu kalimat insya tuh. Kan kalau pertanyaan nggak bisa dibilang jujur atau enggak kan, jujur atau enggak. Ya, kemudian kalau ada perintah, misalnya ada perintah ya, misalnya orang bilang uktub, misalnya tulis ya. Orang Arab ya, secara asal kalau dengar perintah dia wajib dilakukan. Cuman sekali saja cukup. Misalnya uktub, kalau di benak orang Arab itu dengar perintah ya dia tulis uktub. Tapi setelah selesai ya udah gitu. Enggak mesti tulis sampai bilang stop gitu. Enggak kan? Paham enggak? Jadi kayak robot gitu kan. Bisa perintah gitu kan. Secara asal cukup dilakukan sekali. Ya. Makanya nanti kalau perintah sholat itu secara asal itu sekali, cuman tapi ada dalil yang nyuruhnya berulang kali, ya sampai ada dalil yang menyuruhnya berkali-kali. Secara asal perintah syariat itu kalau udah diperintahkan sekali aja, terus kita kerjain udah sah, udah selesai. Contoh misalnya haji sekali udah, ya. Tapi kalau misalnya zakat, perintahnya ada zakat, tapi ya ketika nisab ya baru dia nanti zakat lagi, udah nisab haul zakat lagi, sampai ada dalil yang menunjukkan harus berulang ya. Jadi dalalatul alfaz itu nanti model-model begitu. Dan yang terakhir itu membahas tentang orangnya tadi, yaitu mujtahid ya, atau termasuk juga nanti orang awam, karena orang awam ini atau muqallid ya, orang yang taklid ini juga masuk pembahasan ya, karena orang yang taklid itu juga akan ngikut ya apa pendapatnya mujtahid. Nah, dari 4 ini yang paling utama sebenarnya nomor 2 sama 3. Ini inti usul fikih di situ ya. Kita berbicara dalilnya, mana nih yang bisa dijadikan dalil, ya mana yang diperselisihkan, bahkan di antara imam mazhab itu diperselisihkan. Misalnya contoh kecil itu Imam Malik itu menjadikan dalil yang dipegang valid menjadi dalil adalah amalan ahlul Madinah. Jadi Imam Malik itu diantara urutan dalilnya setelah qiyas nih, itu yang kelima itu amalan ahlul Madinah. Karena menurut Imam Malik ahli Madinah itu punya keutamaan. Kalau ahli Madinah itu beramal sesuatu amalan itu bisa jadi dalil gitu. Tapi Imam Syafi'i nggak setuju. Belum tentu gitu kan kata Imam Syafi'i gitu bahasanya ya. Belum tentu itu bisa jadi dalil, karena para sahabat kan ada yang ke Baghdad, ada yang ke Irak ya kan. Terus masa yang dijadiin dalil sahabat yang diem di Madinah doang gitu kan. Ya gitulah, itu perdebatan valid nggak jadi dalil gitu ya. Kayak gitu-gitu ya. Jadi
tatarannya itu ini dulu dikelarin ya, mana yang bisa dijadi dalil. Karena orang berdebat punya dalil, cuman sebenarnya gampang sih, nggak usah ya, kita lihat aja dia berdalil pakai apa, valid nggak berdalil pakai itu. Kalau nggak valid selesai ya, dia nggak apa lemah, argumentasi setelahnya itu runtuh pasti. Nah, yang ketiga ya 2 sama 3 ini inti usul fikih adalah dalalatul alfaz. Ya di sini yang kita akan detail ya. Ya rata-rata kan udah belajar bahasa Arab ya, karena ini erat kaitannya dengan sisi bahasa ya, sisi bahasa. Karena mayoritas teks nas syar'i itu berbahasa Arab ya. Gimana kita memahami teks-teks bahasa Arab itu ya secara aslinya, secara murninya. Ya mungkin itu ya yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini. Ya mudah-mudahan tetap istiqomah. Dan ya belajar panjang ya. Cuma nanti kalau sudah selesai satu buku ada gambaran, kemudian nanti bisa pindah ke buku yang lain ya. Makin menambah sempurna ya dari gambaran ilmu yang sedang kita pelajari, yaitu ilmu usul fikih ya. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan silakan sebelum kita tutup. Ya. Ya, nanti di sini dibahas. Apakah akal itu bisa jadi dalil atau enggak? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Cuma nanti ada batasan-batasannya. Ya, ada batasan-batasannya. Nanti ada contohnya ya. Kapan ya kita dalam syariat itu bermain logika lah. Maksudnya kita nggak ditemukan ini gitu ya, Al-Quran misalnya, Sunnah, tapi nanti ada contohnya. Tapi jawabannya bisa, cuman sebagai pendukung, bukan dalil utama ya, dalil utama. Maka sebenarnya akan terjadi gini, ya akan ada jawaban ya, bahwa itu tetap ada dalilnya di balik lagi ke 4 ini ya. Jadi nggak murni akal itu sendirian, tetap aja. Jadi dia itu kayak komplementer ya, bener ya, bukan bukan pengganti ya. Dia tuh pelengkapnya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan. Untuk ini bagaimana itu kayak ulama-ulama yang kayak di zaman yang ada dari kita lah, seperti Al-Bani kan suka menulai hadis, menulai dalil pendapat Al-Bani dari hadis matan gizi menilai hadis ya. Terus apakah ya hadis-hadis yang diriwayat dari Ahmad, Tirmizi itu juga yang mereka itu mendalilkan juga maksudnya, apakah tidak cross check dulu bahasanya kok sekarang dinilainya sama yang ulama-ulama sekarang gitu, padahal mereka kan juga istilahnya kita belajar sering dibawa untuk ke zaman dahulu gitu kan, mengikuti para sahabat zaman dulu. Tapi setelahnya lah gitu. Iya, maksudnya kenapa dicek lagi gitu ya? Nilai sama yang sekarang gitu loh. Kayak gini. Kayak Sahih Bukhari, kan Imam Bukhari itu punya Sahihul Bukhari, tapi di antara kitabnya Imam Bukhari itu Al-Adabul Mufrad. Kemudian ada yang nulis ulama ya, Sahih Al-Adabul Mufrad. Jadi seolah-olah di Al-Adabul Mufrad itu ada hadis-hadis dhaif. Kok bisa Imam Bukhari ya nulis ada hadis dhaif gitu ya? Itu kan jadi kayak aneh kan. Sampai ada yang bikin Sahih Al-Adabul Mufrad misalnya gitu. Ya, ini sebenarnya nggak berkaitan langsung dengan usul fikih ya, cuman nggak apa-apa. Jadi itu perbahasannya di ilmu hadis ya. Jadi gini, sebenarnya misalnya riwayat Ahmad, riwayat Imam Tirmidzi, ya itu kenapa dipilah-pilih lagi? Karena tidak semua maksud dari ahlul hadis ya, imam-imam yang terkenal meriwayatkan hadis, menulis kitab hadisnya itu memang ya tujuannya atau memang secara sengaja dia tidak memang mensortir langsung, dia hanya mengumpulkan saja. Makanya di antara nama-nama kitabnya itu musnad. Jadi musnad. Jadi selama ini riwayatnya itu disandarkan ke Nabi ya, meskipun tahu di situ ada rawinya yang
Imam Ahmad tahu ya di situ ada rawi yang lemah, ada ini, cuman peruntukannya itu memang cuma ngumpulin saja, bukan dengan tujuan pengumpulannya itu hanya yang sahih saja, enggak. Kenapa? Karena ya kalau ini murojaah ya, kalau di mustalah hadis itu kadangkala riwayat-riwayat yang sifatnya lemah gitu ya, itu kalau dikumpulin gitu ya, itu bisa jadi penguat dari satu dalil yang sebenarnya itu udah sahih. Jadi ada satu dalil yang memang udah sahih dalam satu pembahasan. Ada riwayatnya sahih satu gitu. Kemudian ada riwayat-riwayat yang lain pembahasannya mirip sama, cuman ini lebih lemah sedikit atau hasan atau ini. Nah, riwayat-riwayat yang ada ini justru makin menguatkan gitu. Dan ini jangan dibuang, disimpan. Jadi dibukukan gitu. Dibukukan dalam arti sebagai penguat-penguat tadi, dan itu udah diketahui ya, udah diketahui. Cuman belakangan itu mungkin belum ada yang nandain lah ini sahih, ini bukan, kok baru ketahuan, enggak baru ketahuan. Justru malah kalau ditanya Imam Ahmad ya misalnya, itu lebih banyak hafal hadis dhaif ya ketimbang hafal hadis sahih. Karena kalau orang nggak hafal hadis dhaif ya, dulu kan hafalannya masya Allah ya sampai 1 juta hadis gitu ya. Coba ya Imam Ahmad kan hafal 1 juta hadis, dari 1 juta yang sahih berapa persen ya, berapa persen. Tapi apa faedahnya ngafalin hadis dhaif? Kita ngafalin hadis yang sahih aja kagak hafal-hafal gitu kan. Ya tujuannya buat bisa ngebedain mana hadis. Jadi makanya jeli. Oh ini mah tipikal kayak gini ya, ada rawi begini, ini hadisnya lemah. Tapi kalau dikumpulin, oh ini bisa jadi penguat buat hadis yang ini. Ya mau nggak mau dihafalin itu hadis-hadis dhaifnya. Kayak gitu. Jadi penelitiannya belakang. Jadi ada yang ditulis dalam rangka ya untuk belajar aja. Jadi ngasih contoh hadis-hadis yang dhaif ya. Cuman dalam buku itu ya dicatetin lagi gitu. Nah, yang kedua, yang terakhir, kadang penilaiannya itu beda standarisasi. Ya. Jadi misalnya Sahih Ibnu Hibban punya kitab namanya Sahih Ibnu Hibban. Semuanya menurut Ibnu Hibban ya, di kitab itu menurut beliau sahih. Nah, dong dinamainya Sahih Ibnu Hibban. Tapi kalau dipakai standarnya Imam Bukhari untuk cross check Sahih Ibnu Hibban dengan kriteria yang makin istilahnya dalam tanda kutip ketat gitu, kagak lolos semuanya ya, karena beda standarisasi. Akhirnya muncul, kok ada di Sahih Ibnu Hibban hadis riwayat Ibnu Hibban ya, pada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban tapi lemah ya karena beda standarisasi. Ini mungkin standarisasinya lebih longgar gitu kan. Jadi di situ ada nilai relatifnya, penilaian relatifnya. Wallahu alam. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.